Pribumi Nusantara Melody. Karena di beberapa tempat waktu kita dijajah selalu ada papan-papan prasasti-prasasti yang menceritakan atau yang menggambarkan atau yang memerintahkan dilarang untuk anjing dan pribumi. Verboden for honden and inlander. Honden and inlander. Jadi anjing dulu baru kita di bawah anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Tadi kita habis ngedengerin ya pidato calon presiden yang terpilih ya, Pak Prabowo ya, yang terlalu berapi-api dan sangat berapi-api. Dan benar-benar di pidato itu tuh kita kalau bisa merasakan emosinya dia tuh, merasakan intonasi bahasanya apa segala macam, dia tuh warning siapapun, bangsa manapun yang akan merendahkan dan akan menjajah bangsa Indonesia, nih lu lawan gue, gue paling di depan, gue ntar yang bakal ngelindungin anak-anak bangsa gitu. Wah, jadi ini warning ya. Jadi waktu itu tuh Mr. Presiden tuh waktu masih jadi letnan ngajak anak buahnya tuh berenang di Manggarai. Pas di tempat berenang itu, karena tempat berenang itu tempat berenang paling murah dan apa segala macam, akhirnya dia menemukan suatu prasasti tulisannya itu forbidden for hoden and inlander gitu, dilarang masuk bagi anjing dan pribumi. Dan waktu itu tuh Mr. Presiden itu marah-marah, akhirnya batu itu tuh dihancurin saking keselnya gitu. Dan akhirnya dia nyesel, kenapa itu batu itu dihancurin. Ya gimana kagak nyesel, gimana gua gak kesel gitu ya. Yang pertama ditulis itu anjing duluan baru pribumi. Ini kan bener-bener bangsat nih penjajah ini nih gitu lah. Intinya kayak gitulah kalau Betawi bilang ya. Jadi Mr. Presiden tuh ngomong, siapapun yang akan merendahkan bangsa gue, siapapun yang akan menghinakan bangsa gue, nih lu lawan gue nih, lu lawan nih gue nih, lu adalah anak cucu gue yang mesti gue lindungin. Dan di situ tuh di intonasinya itu tuh dia adalah bakal ngelindungin kita semua. Jadi buat orang-orang ya, imigran ya, keturunan yang dulunya dibawa sama Belanda tuh ya, buat menjajah bangsa gue, tahu diri lah sekarang ya. Presiden gue galak nih, tahu diri lah sekarang. Presiden gue tuh gak bakal macem-macem, dan gue tahu jejak rekamnya Pak Prabowo tuh kayak gimana gitu loh. Jadi orang saklek kayak begini A, B gitu, nggak ada tuh yang zona abu-abu tuh, nggak ada gitu ya. Jadi hati-hatilah, tahu diri lah gitu ya. Dan selama Mr. Presiden itu melindungi rakyatnya dan melindungi RKRI dan melindungi Pancasila, gue dan kawan-kawan gue semuanya tetap nge-backup dia apapun yang terjadi gitu. Jadi hati-hatilah buat Habib-habib yang ngaku bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah jasa-jasa kakek moyang ente, mata lu soek. Jadi mulai sekarang nih ya, jenderal-jenderal juga banyak ya yang udah pada gregetan tuh sama dia tuh ya, terutama tuh Jenderal Dudung tuh. Pernah kan Jenderal Dudung tuh dikatain tuh sama si itu tuh, sama si gila tuh ngomong, Dudung kalau misalnya Njit aneh gak datang kemari masih nyembah pohon, masih ini apa segala macam. Ya Allah, negara Indonesia tuh udah Islam dari zamannya Wali Songo. Lu tuh didatengin ke sini tuh gara-gara perang di Penogoro. Belanda keteter, orang-orang Islam tuh banyak yang ngikutin pribumi, banyak yang ngikutin kiai-kiai Nusantara. Akhirnya lu tuh didatengin, ngaku-ngaku cucu Nabi. Karena lu cucu Nabi, orang-orang Indonesia akhirnya pada takut kualat sama Rasulullah. Sekarang mah lu udah bukannya cucu Nabi, kagak ada yang kualat, malah nyumpahin lu. Tuh buktinya tuh Imam Jumbo tadi, imam besar. Sekarang ganti gila gelarnya jadi Habib Unyil. Aduh ya ampun, udah kagak ada harga dirinya deh. Ya udah gitu aja deh dari gue Bang Zaini. Semoga orang Indonesia ini sekarang nih beribadahnya nggak gampang lagi dijajah secara spiritual. Karena ini penjajahan paling berbahaya ya. Kalau penjajahan pakai senjata, pakai apa segala macam tuh, wah kita tahu nih, wah ini orang mau ngejajah gitu. Tapi kalau penjajahan pakai agama kayak begini kan kita nggak tahu gitu loh. Soalnya tuh dia tuh, wah
pemimpin spiritual. Wah, dia itu wali, totonya wali songong, bukan wali songo. Dia itu wali, totonya walinglung gitu, bukan wali beneran. Oh, dia itu wali, totonya otaknya ngibul sama cabul gitu loh. Jadi udah deh sekarang deh. Habis ini gue pengen cerita tentang Garut, kota terbersih se-Indonesia. Jadi gue kan tinggal di Garut nih. Jadi gue pengen menceritakan nih kebersihan udaranya di Garut, kebersihan orang-orang Garut, sama kebersihan Garut dari kotoran-kotoran, termasuk kotoran dari Habib-Habib itu tuh ya. Jadi Habib tuh sama di Garut tuh kagak laku di Garut. Iya. Bahkan PCNU Garut tuh menolak Habib gitu ya. Ntar habis ini gue cerita tentang Garut, kota intan terbersih se-Indonesia. Jadi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.